Halo Teknolovers, siapa sih yang tak mengenal aktor muda berbakat berparas ganteng dengan karakter bad boy-nya yang sering muncul di layar kaca kalian? Siapa lagi kalau bukan Jeffrey Nicole? Baru-baru ini jagat maya kembali dihebohkan oleh tindakannya yang bertarung di atas ring tinju melawan hatersnya. Meskipun masih berusia muda, tak heran jika Nicole memiliki sumber penghasilan yang beragam. Penasaran perjalanan karir Nicole dan sumber-sumber penghasilannya? Yuk, kita bahas sumber penghasilan anak muda rupawan yang satu ini. Untuk itu jangan skip video ini ya, Teknolovers. Sumber kekayaan Jeffrey Nicole. Terlepas dari kontroversi, Nicole patut diapresiasi sebagai seorang aktor berbakat. Deretan judul film berhasil ia selesaikan dengan sambutan publik yang luar biasa. Tak heran jika anak muda saat ini banyak menjadikan Nicole sebagai role model dalam memilih outfit. Penasaran? Dari mana saja sumber kekayaan Jeffrey Nicole? Sebagai seorang public figure, Nicole tentunya tidak hanya meraup rupiah dari profesinya sebagai aktor. Namanya yang digandrungi anak muda saat ini membawa peluang penghasilan di luar layar film. Kemampuannya menginfluence para pengikutnya sudah barang pasti akan dilirik untuk promosi produk dan jasa. Mari mengulas satu persatu sumber-sumber penghasilan Nicole. FTV dan sinetron. Nicole memulai karirnya sebagai aktor berangkat dari FTV pada awal-awal karirnya. Setidaknya Nicole sudah berperan dalam 9 FTV sejak tahun 2013. FTV tersebut diantaranya adalah Kami Rindu Ayah, Keluarga Garuda di Dadaku, Pesantren Rock and Roll Reborn, dan lainnya. Tidak ada sumber yang menjelaskan nilai kontrak di setiap peran yang ia mainkan. Namun sudah pasti dengan deretan judul yang sudah ia perankan, nilainya cukup fantastis. Serial web. Perkembangan dunia film juga bersumbangsi pada merambaknya kanal streaming film. Web series yang hanya tayang di web streaming ini memiliki penonton yang tak kalah dari TV konvensional. Perputaran rupiah pun tak sedikit. Untuk dapat mengakses film tertentu, Teknolovers harus bayar dulu ya. Nicole turut berpartisipasi sebagai aktor dalam 4 judul web series sejak 2018 hingga saat ini. Kurang lebih ada 4 serial web yang melibatkan peran dirinya di dalamnya. Series web itu antara lain Line Tutorial, Paradise Garden, Pertaruhan The Series, dan Surat Cinta untuk Starla The Series. Film. Karir Jeffrey Nicole di dunia film Indonesia ia mulai pada tahun 2017 saat memerankan Elzan pada film Pertaruhan. Hingga tahun 2022 saja, Nicole sudah beradu peran dalam beragam karakter film. Setidaknya ada 21 film yang melibatkan dirinya. Tak bisa dipungkiri, film Dirnatanlah yang menaikkan namanya sehingga mulai dilirik. Karakternya yang konsisten sebagai bad boy dapat Teknolovers saksikan pada film Jakarta vs Everybody. Deretan film yang dibintanginya banyak yang masuk dalam box office. Tentunya akan banyak penghasilan tambahan yang dihasilkan aktor tampan ini. Model iklan. Hingga kini Nicole masih sering menjadi model iklan. Profesi ini yang membawanya masuk dalam dunia entertainment. Banyak produk yang meliriknya sebab ketampanan dan parasnya yang rupawan tersebut. Produk perawatan kulit. Nicole tidak hanya eksis di dunia perfilman, kini ia juga mulai merambah bisnis kosmetik. Di tahun 2021 lalu, Nicole merilis sebuah produk perawatan kulit yang bernama PD Everyday. Terus mengembangkan bisnis di 2022 April lalu, Nicole merilis sebuah parfum baru dengan merek Malam Bersamamu. Endorse media sosial. Endorse menjadi model promosi baru dalam dunia bisnis sejak boomingnya Instagram. Jeffrey Nicole yang punya pengikut 7,6 juta ini sudah pasti akan dilirik oleh pelaku bisnis untuk menggunakan jasa promosi di Instagram. Diperkirakan sekali mengunggah konten endorsement di Instagram, Nicole berpeluang mengantongi sekitar 200-an juta rupiah. Angka itu berdasarkan penghitungan tingkat jangkauan akun, penayangan, komen Instagram miliknya. Gak kebayang berapa banyak rupiah yang berhasil didapatkan dari endorsement ya, Teknolovers?
profil. Nicole lahir 23 tahun lalu di Jakarta dan jadi anak pertama dari 2 orang bersaudara. Nicole punya adik perempuan yang jarang tersorot media, adiknya tak kalah rupawan. Meski memiliki paras yang rupawan, adiknya tak mau mengikuti jejak Nicole di industri film. Karir Nicole dalam dunia entertainment ia mulai sebagai model iklan sebelum terjun dalam dunia akting. Modal ketampanannya dan bakat aktingnya, Nicole mulai dilirik dan menjalani debut pertamanya dalam industri film beradu laga dengan aktor muda pendatang baru lainnya. Dalam miniseries Kami Rindu Ayah, kala itu Nicole berperan sebagai Bonnie. Karakternya sebagai aktor semakin melejit, dia tampil dalam beberapa serial televisi. Hingga memulai debut pertamanya sebagai aktor layar lebar dalam film Pertaruhan di tahun 2017. Tahun itu juga Nicole setidaknya telah beradu akting dalam 7 film loh Technolovers. Film itu antara lain Pertaruhan, Surat Cinta untuk Starla, Dirnatan, Celangkung, Aku, Benci dan Cinta, One Fine Day. For your information nih Technolovers, mungkin kalian kurang percaya kalau dulu saat belum terjun dalam dunia hiburan, Nicole ini adalah anak yang pemalu dan kurang percaya diri. Di banyak media, ia pernah bercerita kalau semasa kecil tidak pernah bermimpi menjadi seorang aktor loh. Namun perjalanan waktu berkata lain. Kini Nicole terkenal sebagai seorang aktor yang cukup diperhitungkan dalam kancah perfilman tanah air. Berkat film Dirnatan yang meraup banyak atensi publik, penonton yang membludak membuat film tersebut harus dibuat sequelnya untuk memuaskan para penggemarnya. Dari film ini juga karakter bad boy-nya mulai terbentuk. Berperan sebagai Nathan, sosok anak SMA nakal, doyan berantem, gaya berpakaian yang urakan pun melekat pada penilaian publik tentang dirinya. Tak mengherankan juga karakter bad boy turut ia perankan dalam kehidupan pribadinya. Beberapa kasus hukum sempat merintangi perjalanan karir aktor muda ini, termasuk saat Nicole kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Tak main-main, polisi menemukan barang bukti ganja sebesar 6,01 gram saat menggeledah kediamannya. Karena kasus tersebut, Nicole harus menjalani rehabilitasi selama 7 bulan. Kasus ini pun berimbas pada proses produksi beberapa film yang sedang ia kerjakan. Setelah bebas dari kasus ganja, ia kembali terlibat masalah hukum. Ia, ibu dan mantan manajernya harus membayar denda kepada Falcon Pictures. Penyebabnya karena kasus Wan Prestasi dan harus membayar denda sebesar 4,2 miliar. Denda yang sangat fantastis ya, Technolovers. Terlepas dari kasus hukum yang menimpanya, Nicole dengan karakter bad boy-nya pernah terlibat adu jotos di atas ring tinju. Nicole bertarung melawan hatersnya di Bandung. Dan baru-baru ini kembali bertarung di Jakarta. 2 pertarungan itu berhasil ia menangkan. Nah itu tadi ulasan tentang Jeffrey Nicole dan sumber penghasilannya. Semoga Technolovers dapat termotivasi ya untuk bekerja keras dan sukses di usia muda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari teknologi populer. Terima kasih dan sampai jumpa.